Bagaimana Ibu Siti dan Ibu Ira? Sudah bisa kita mulai sekarang? Bisa Bu. Ya, sudah Bu, sudah bisa kita mulai. Baik, terima kasih Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, rahmat dan hidayahnya agar kita bisa sehingga kita bisa dapat berkumpul di room ini untuk mengikuti webinar tentang berbagi praktik baik oleh sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada Ibu Ira Indesari SPD. Beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2019. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan kepada kami. Penghormatan saya juga kepada para narasumber yaitu Ibu Siti Rahma SPD dan Ibu Rima Agustina SPD. Dan penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu peserta webinar berbagi praktik baik yang akan dilaksanakan oleh para sahabat teknologi Aceh tahun 2023. Acara pertama untuk memberkahi acara kita pada hari ini, mari kita membaca Al-Quran dalam hati masing-masing. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu harap duduk dengan tegak.
suara, Dek. Umi mau menyampaikan materi sedikit. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya, kata-kata sambutan dari Ibu Ira Yunisari SPD selaku Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2019. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Rikawati atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berhadir secara virtual pada kegiatan webinar berbagi praktik baik hari ini. Selanjutnya, selawat beriringan salam tidak lupa kita curahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi rahmat bagi semesta alam. Terima kasih kepada kepada ibu-ibu di tim 9 ya, Ibu ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat membersamai Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Nama saya Ira Yunisari. Saat ini sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 8 Lok Semawe, sekaligus Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya hanya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu berkenaan dengan pembatik ya. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah tahu pembatik itu apa sih ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit lagi supaya mungkin tahun depan Bapak Ibu bisa mengikuti pembatik ini. Jadi pembatik itu adalah diklat yang diselenggarakan oleh BLPT Pusdatin yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi TIK guru sehingga guru bisa melaksanakan berbagai inovasi pembelajaran berbasis TIK di kelasnya masing-masing. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru sehingga apa yang diajarkan di dalam kelas dengan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu bisa membantu siswa kita meningkat baik secara kemampuan kognitif, keterampilan ataupun sikapnya. Nah, untuk pembatik ini sendiri itu terdiri dari 4 level, yaitu level pertama level literasi, level kedua level implementasi, level ketiga level berkreasi, dan yang terakhir seperti Bu Siti Rahma, Bu Rikawati yang sudah berada di level 4 yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Pada level ini adalah level paling tinggi. Saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu yang sudah berhasil menuju ke level 4 ini. Nah, di level 4 ini ibu-ibu ini dan bapak-bapak ibu lainnya itu dikatakan sebagai sahabat teknologi Provinsi Aceh tahun 2023. Kemudian ketika sudah menjalankan inovasi pembelajaran berbasis TIK di dalam kelas masing-masing, Bapak Ibu sahabat teknologi Provinsi Aceh kemudian berbagi praktik baik kepada kita semua. Salah satunya dalam kegiatan webinar virtual kali ini. Nah, kemudian dari 30 peserta ini nantinya akan dipilih lagi 5 peserta terbaik yang sangat antusias dan aktif dalam menebarkan praktik baiknya kepada siapa saja, terutama para guru yang ada di Aceh khususnya. Dari 5 peserta terbaik kemudian mengerucut menjadi 1 peserta terbaik di Provinsi Aceh yang kemudian digelari sebagai Duta Teknologi Provinsi Aceh tahun 2023. Ya, ini adalah proses yang panjang ya Bapak Ibu sekalian. Para sahabat teknologi Provinsi Aceh sudah merasakan bagaimana menjalani proses yang panjang dari level 1 sampai level 4. Dibekali dengan 4 modul di setiap levelnya, ikut ujian, memenuhi nilai KKM, kemudian masuk ke level selanjutnya sampai menuju ke level 4. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling berharga pada dasarnya adalah proses yang Bapak Ibu lewati ketika Bapak Ibu menimba ilmu dan memperoleh pengalaman, itu adalah sesuatu yang paling berharga. Saya yakin Bapak Ibu sahabat teknologi sudah merasakannya. Proses yang panjang ini sangat disyukuri walaupun melelahkan. Tapi dia memberikan manfaat yang luar biasa untuk menambah ilmu dan juga kompetensi Bapak Ibu sahabat teknologi sekalian.
Saya doakan dan saya berharapkan kalau dari pihak BLPT Pusdatin, mereka maunya ada kejutan-kejutan seperti yang disampaikan ketika sinkronus pembatik level 4. Ya, kita harapkan Bapak Ibu sahabat teknologi Provinsi Aceh tahun 2023 ini bisa memberikan kejutan-kejutan. Tentunya kejutan-kejutan ini bukan sekedar kejutan, tapi memberikan dampak yang positif kepada banyak orang, terutama bagi anak didik kita di dalam kelas. Karena bagaimanapun kita melangkah sebagai guru-guru ya, guru-guru melangkah, dia belajar, berbagi, berkolaborasi, tentu akhirnya dia akan kembali ke dalam kelasnya masing-masing. Untuk apa? Untuk membersamai anak didiknya, menghantarkan mereka untuk kesuksesannya dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Selamat kepada Bapak Ibu sahabat teknologi, kami bangga, kami salut sudah sampai sejauh ini dan kita berharap apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian di level 4 ini adalah merupakan nilai kebaikan ya, amal baik yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama guru-guru dengan memberikan inspirasi praktik baik dalam pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Saya kira itu saja untuk penghantar dari saya, Bapak Ibu. Semoga di 1 jam lebih nanti Bapak Ibu tidak akan sia-sia mendapatkan ilmu dari para narasumber kita. Insya Allah akan menjadi amal kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Ya, itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang dikatakan oleh Ibu Ira tadi bahwa bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung dengan pembatik ayo bergabung tahun depan. Semoga semua kita bisa menjadi guru-guru yang terpilih yang memberikan inovasi demi masa depan anak murid kita. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi berupa penyampaian materi dari narasumber pertama kita yaitu Ibu Siti Rahmah SPDGR. Beliau akan membawa atau berbagi praktik baik tentang pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan Canva dalam membuat poster. Kepada Ibu Rahmah kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah membawa kita dan memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa pula kita sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Di sini saya akan mencoba berbagi praktik baik dari hasil pembelajaran saya di program pembatik ini ya Bapak Ibu. Saya izin share screen-nya. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran dengan menggunakan Canva. Perkenalkan dulu, nama saya Siti Rahmah. Saya bekerja di UPTD SMP Negeri 3 Pesangan, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dan saya alhamdulillah termasuk dalam 30 besar sahabat teknologi Provinsi Aceh tahun 2023 dalam program pembatik 2023 ini. Saya adalah guru seni budaya. Nah, sebelum saya berbagi praktik baik saya akan menjelaskan sedikit tentang Canva, di mana Canva adalah platform desain yang intuitif dan mudah digunakan. Dengan Canva, guru dapat membuat konten pembelajaran yang menarik dan visual secara cepat dan mudah. Di mana kita tahu Bapak Ibu, Canva ini sudah banyak sekali memang guru yang menggunakan, karena fitur-fiturnya itu sangat menarik, di mana kita bisa membuat suatu presentasi ataupun suatu poster. Nah, di sini mengapa saya mengambil Canva? Karena di materi
pembelajaran saya itu ada membuat poster. Jadi saya ingin membuat poster itu dengan bentuk digital. Biasanya kalau saya memberikan praktek-praktek membuat poster itu dari karton. Cuman saya sudah belajar karena Canva ini bisa membuat poster. Nah, di sini saya ingin membuat suatu proyek poster dengan Canva. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran dengan Canva ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan Canva, siswa terlibat melalui visual yang menarik dan interaktif. Di mana kalau kita menyajikan materi dengan Canva, menurut saya setelah saya amalkan istilahnya di pembelajaran saya, anak-anak itu lebih interaktif dan dia lebih aktif dalam melihat materinya. Jadi tidak hanya kayak ceramah, kita kasih aja gambar apapun itu menjadi daya tarik mereka. Mereka sudah mulai ada berpikir ini gambar apa ya, karena kita menampilkan gambar-gambar dan fitur menarik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Desain yang menarik dan fleksibel dari Canva siswa. Ini contohnya saja di pembelajaran saya yang poster itu ya, nanti akan saya bagikan baik-baiknya. Di situ anak-anak memang kreativitasnya itu lebih muncul karena ada hal baru yang mereka buat itu dengan melalui digital, karena sangat harus kita kuasai. Jadi buat mereka menarik ide dan kreativitasnya. Yang ketiga, peningkatan retensi informasi. Gambar dan ilustrasi visual membantu siswa memahami dan mengingat dengan lebih baik. Ya, ini sangat benar karena seperti yang keuntungan yang pertama tadi, dengan adanya gambar ilustrasi yang mungkin gambar bergerak atau ada suara-suaranya, jadi mereka dengan warna-warna yang cerah mereka mulai cepat mengingat. Jadi di sini nanti dikasih gambar poster tentang kebersihan. Nah mereka oh iya ya itu apa. Jadi oh iya ini poster tentang kebersihan, tentang lingkungan hidup. Jadi daya ingat mereka itu dengan konsep yang sudah kita buat semenarik mungkin itu cepat ingat konsep dan lebih memahami ini. Selanjutnya, nah di sini masuk ke model pembelajaran. Saya menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana PJBL itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, serta melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah di sini sebagai kita tahu kalau menggunakan model itu sudah pasti ada singkat dan langkah-langkahnya. Dimana kalau langkah PJBL ini di situ yang pertama dengan proyek. Proyeknya karena yang kedua perancangan langkah-langkah, susunan jadwal, evaluasi, dan presentasi, dan terakhir adalah menyelesaikan proyek. Kalau saya membuat itu penyelesaiannya ada di tempat di sekeliling lingkungan sekolah. Masuk di kegiatan pembelajaran. Kita harus mengingatkan PJP-nya dulu ya Bapak Ibu. Di sini PJP 2 kali pertemuan. Nah, ini saya memberikan materinya itu melalui MPI. Saya yang berbagi sedikit ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya Ibu kalau membuat media itu saya hanya menyajikan lewat presentasi. Saya sambil mengikuti praktik ini, saya pada ilmu termasuk MPI ini Bapak Ibu.
karena dengan ikut program ini saya menambah ilmu. Jadi MPI ini sangat, ini sebuah poster. Nah, kalau kita klik di start here ini akan muncul langsung ke presentasi kita. Jadi kalau anak-anak lihat kan, udah kita klik langsung, oh iya Bu. Jadi anak-anak itu kan ada rasa ingin tahunya, apa yang dibuat ibu itu, seperti itu. Nah, ini contoh MPI-nya ya Bapak Ibu. Ini hasil dari saya mengikuti program pembatik. Ini dia. Nah, di sini menu utama ini kita bisa plot-plotkan. Di sini tujuan, di sini kreatornya, ada sasarannya, referensi, latihan, materi pembelajaran. Nah, nanti bisa kita buka-buka semuanya. Setelah saya melakukan pembelajaran, mereka juga mengikuti latihan tes ini. Nah, di sini latihan tesnya saya menggunakan platform Wordwall. Nah, contohnya itu saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Ya. Ini adalah salah satu juga platform Wordwall. Di sini bentuk-bentuk kuisnya itu bermacam-ragam. Jadi peserta didik tidak hanya melakukan tes melalui kertas saja, mereka bisa melalui platform ini. Nah, ini salah satunya. Ada apa kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Pak Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ini salah satu contohnya. Misalkan mereka jawab benar, akan timbul seperti ini. Nah, gitu dia Bu. Itu salah satu contoh dari MPI ini tadi ya Bapak Ibu. Itu adalah manfaat yang sangat berkesan sama saya karena saya dulunya belum pernah juga membuat MPI ini Bapak Ibu. Cuman karena alhamdulillah saya mengikuti kegiatan ini, jadi ada hal-hal baru yang bisa saya buat. Nah, selanjutnya video pembelajaran. Ini adalah video pembelajaran saya. Oh ya, yang MPI tadi itu adalah kegiatan saya yang di level 3. Alhamdulillah dengan MPI itu saya berhasil lolos ke level 4 ini. Nah, yang ini adalah video pembelajaran saya, tugas di pembatik yang level 2. Ini saya share sedikit saja ya Bapak Ibu, berhubung juga waktu. Nah, kegiatan pembelajarannya. Namun di sini memang sekolah saya tidak membenarkan membawa handphone kecuali ada koordinasi. Jadi di sini video yang pertama ini saya menyuruh anak membawa HP namun per kelompok. Jadi di sini masih per kelompok karena juga ada sebagian murid yang tidak ada HP, jadi biar mereka paham awalnya itu saya buat kelompok dan membawa HP satu kelompok satu orang. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembelajaran pertemuan kedua saya. Nah, di sini alhamdulillah sekolah saya ada menyediakan lab komputer, nah beserta wifi-nya. Jadi semua guru yang ingin memakainya boleh. Jadi di sini saya memanfaatkannya untuk mengerjakan tugas tadi. Jadi karena ada siswa yang tidak punya HP dan sekolah juga tidak menyarankan bawa HP, alhamdulillah sekolah ada lab komputer ini. Jadi di sini saya bisa membuat
saya mengajak anak-anak untuk langsung membuat poster lewat digital. Nah, ini ya Bu, seperti biasa baca dulu kita. Oh, maaf ya. Ini dia. Nah, ini langsung saja ke hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah inilah hasil proyek peserta didik saya. Cara membuat poster tadi adalah mereka sudah bisa mengembangkan imajinasi pada bentuk buang sampah sesuai jenisnya seperti ini. Nah, ini mereka hasil karya mereka sendiri dengan kreativitas mereka sendiri. Ada memang yang masih kurang, cuman karena pertama ya Bapak Ibu, jadi yang penting mereka sudah melihat langsung. Jadi ini adalah pengalaman baru buat mereka dan mereka sangat senang. Nah, ini adalah hasil praktik baik saya. Satu lagi praktik baik saya adalah, nah, di sini saya baru-baru ini mengadakan kegiatan UTS. Nah, di sini saya menggunakan platform, yaitu platform Quizizz. Setelah dilihat dan dirasakan, anak murid sangat senang melakukan kegiatan UTS ini. Mereka tidak hanya menjawab dengan kertas, namun dengan adanya platform ini mereka bisa juga dengan digital. Jadi inilah keseruannya mereka UTS. Mari di ya, walaupun memang bahagia itu ya Bapak Ibu, cuman disitulah mereka tadi tidak merasa UTS itu sangat menegangkan, cuma mengasihkan dengan adanya UTS melalui digital ini Bapak Ibu. Nah, itulah kegiatan UTS mereka dan alhamdulillah berjalan lancar selama 9 kelas. Nah, itu dia. Jadi itulah tadi akhir dari berbagi praktik baik saya Bapak Ibu. Walaupun memang pasti masih kurang. Pasti peserta yang di sini banyak lagi melakukan praktik baik, tapi alhamdulillah saya telah melakukan pembelajaran yang baik. Jadi seperti kata Ki Haji Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, jadi kita anak pada zamannya. Jadi karena zaman kita ini sudah zaman digitalisasi, semoga dengan pembelajaran kita mengikuti pelatihan dapat meningkatkan mutu kualitas kita dalam mendidik. Dan semoga kita menjadi guru yang bisa memberi manfaat kepada muridnya dan rekan-rekan sejawatnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari praktik baik saya. Semoga bisa diterima dengan baik. Kalau ada yang mau menanyakan lebih lanjut, nanti bisa di sesi tanya jawab di akhir ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya berikan lagi kembali kepada Bu Rika. Baik,
terima kasih Ibu Siti Rama, luar biasa praktik baiknya, luar biasa. Salut sekali saya kepada siswa-siswinya bisa menghasilkan poster dengan menggunakan Canva. Semoga kita semua juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rama telah berbagi praktik baiknya. Baik, selanjutnya untuk narasumber kedua itu adalah saya sendiri. Saya akan mempresentasikan ataupun berbagi praktik baik tentang penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Izin saya share screen. Oke. Ya, praktik baik saya berjudul pemanfaatan MPI dalam pembelajaran. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Wati SSI. Saya salah seorang pengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 13 Banda Aceh. Ini adalah tampilan daripada sekolah kami. Sekolah kami berada di Desa Gampung Jawa, Kecamatan Kutaraja, berdekatan dengan titik 0 Kota Banda Aceh. Ini merupakan beberapa media sosial yang saya miliki. Jika Bapak dan Ibu ingin berbagi ataupun melakukan tanya jawab kepada saya, bisa melalui email rikawatibio@gmail.com. Kemudian website, silakan berkunjung Bapak Ibu di ibugururika.com, dan Instagramnya @ihdarikawati dan YouTube Rikawati Suwarno. Baik, adapun latar belakang saya melakukan praktik baik mungkin tidak berbeda jauh juga dengan Ibu Rahma tadi, bahwa sebenarnya selain karena kondisi peserta didik yang terdapat di sekolah kami, saya juga tertarik melakukan praktik baik ini karena manfaat dari mengikuti pembatik. Nah, jadi sedangkan yang untuk kondisi yang melatar belakang saya untuk melakukan praktik baik ini juga karena rendahnya motivasi belajar peserta didik. Mungkin karena selama ini saya melakukan pembelajaran lebih ke teacher center, gitu. Jadi maka anak-anak itu mungkin banyak yang tidak semangat untuk belajar sehingga keaktifannya rendah, keaktifan belajarnya rendah. Nah, dari hasil keaktifan yang sangat rendah dan tidak adanya motivasi dari siswa ataupun peserta didik, maka setelah saya lakukan ujian, ini bisa terlihat bahwa hasil daripada nilai anak-anak kami ini terlalu rendah. Nah, ini saya lakukan ujian menggunakan CBT atau Computer Based Learning. Maaf, Computer Based Test. Maaf, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya saya pikirkan solusinya. Bagaimana caranya supaya motivasi yang rendah tadi itu bisa meningkat. Maka saya coba dengan mengubah strategi mengajar, termasuk salah satunya dengan menggunakan media dalam pembelajaran. Untuk hal ini saya coba adalah media pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif ini sendiri merupakan aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Nah, dengan penggunaan MPI ini maka siswa dengan sendirinya akan menggali pengetahuannya sendiri dengan menggunakan MPI. Ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang zamannya digitalisasi, anak-anak kalau sudah kita ajak bermain ataupun menggunakan gadget, mereka pasti senang. Walaupun sebenarnya memang di sekolah kami juga untuk penggunaan gadget di sekolah juga dibatasi. Jika kita bisa berkomitmen bahwa anak-anak memang belajarnya memang untuk belajar, penggunaan HP itu hanya untuk belajar, maka itu dibolehkan. Baik, sedikit saya jelaskan tentang pembuatan multimedia pembelajaran interaktif.
yang komponen di dalamnya yang harus ada yang pertama adalah judul. Nah, judul yang kita berikan ini sebaiknya judul yang menarik perhatian anak-anak. Nah, jadi jika judulnya bagus, judulnya dapat merangsang keingintahuan anak-anak, maka mereka pasti akan sangat senang menggunakan MPI kita. Kemudian sasarannya ini baik jenjangnya kelas 10, 11 ataupun 12 ataupun dalam level apa. Oke, kemudian tujuan pembelajaran, uraian materi pembelajaran, dan adanya latihan atau tes yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang sudah ada di dalam MPI-nya, dan terakhir kita berikan referensi. Nah, untuk mendesain multimedia pembelajaran interaktif ini sendiri dapat digunakan Articulate Storyline, Smart Apps Creator atau SAC, PowerPoint atau dengan mengintegrasikan iSpring, kemudian ada juga Google Slide, dan ada Canva for Education seperti yang tadi digunakan oleh Ibu Rahma. Nah, untuk praktik baik ini yang saya gunakan adalah pembuatan media pembelajaran interaktifnya menggunakan PowerPoint dengan menggunakan iSpring ya. Jadi iSpring itu sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang dioperasikan untuk membuat sebuah media pembelajaran dengan memuat beberapa aspek media seperti audio, visual, dan audiovisual. Nah, perangkat yang digunakan terintegrasi dengan PowerPoint serta dapat dikolaborasikan beberapa software pendukung sehingga media yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan interaktif. Adapun penerapan MPI di kelas ya yang saya angkat menjadi praktik baik saya, tujuannya tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka lebih termotivasi dan diharapkan di akhirnya nanti akan memperoleh nilai yang cukup ya ataupun lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian pendekatan pembelajaran yang saya pakai waktu kita melakukan praktik baik tempoh hari adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan penggunaan MPI ini sangat tepat untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik karena mereka melihat sendiri berdiskusi menggunakan materi ataupun teori yang kita berikan di dalam MPI. Nah, kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning. Selanjutnya, ini adalah contoh daripada multimedia interaktif yang saya gunakan. Saya stop sharing dulu agar saya bisa menunjukkan yang ini, Bu. Bapak dan Ibu. Izin. Sini, Bu, kita ganti dulu dengan Oke. Belum clear ya, Bu ya. Bentar ya, Bu. Oke, ini. Ya. Contohnya, nah seperti yang tadi saya sampaikan, untuk MPI sebenarnya ada tujuan, kemudian ada materi atau teori, kemudian ada latihan. Nah, latihan ini yang saya buat adalah beberapa tipe soal yang ini merupakan soal choice. Jadi anak-anak bisa langsung menjawab soalnya dan mengetahui benar atau salah jawabannya. Kemudian dan jika misalnya jawabannya salah, nah, seperti itu ada emot-emotnya yang tujuan saya untuk memberikan mereka keingintahuan ataupun senang jika mereka menerima emot jempol dan pasti akan merasa sedih jika jawabannya salah. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini juga bisa dalam bentuk menjodohkan. Jadi sekalian kita bisa juga
seperti mereka menjawab NBK, ada menjodohkan ya sekarang ya tipenya. Oke, kemudian seperti ini. Ini juga bisa, dan seterusnya. Dan isi informasi. Oke. Maaf. Oke, baik. Ini selanjutnya, ini saya mencoba untuk memberikan gambaran ataupun video selama proses pembelajaran menggunakan MPI. Ini di Maaf Ibu tidak bergerak ya, itu. nggak terlihat ya Bu ya? Oh iya ya, maaf. Sebentar Ibu. Mohon maaf ini agak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Saya terus dulu ya Bu ya, nggak bergerak ya Bu ya. Yang ininya ya Bu ya. Yang kedua saya buka ya. Baik, maaf. Sebentar ya Bu. Nah jadi aku PowerPoint saya ini berfungsi lagi. Nah jadi yang tadi saya katakan bahwa saya gunakan MPI itu dalam pembelajaran, memang terlihat bahwa anak-anak jadi lebih semangat belajarnya, jadi mungkin bisa, saya akan berusaha untuk mencoba lagi MPI yang lebih menarik. Bagaimana ini Bu Rama, sudah terlihat? Sudah Bu? Ini sudah, tapi agak lambat kayaknya ya Bu. Lambat ya? Oke. Oke, ini ya. Lambat Ibu. Oke. Ini bisa Ibu? Terlihat Ibu ya? Bisa. Oke, terlihat Ibu. Nah, ini selanjutnya ini ketika mereka menggunakan MPI-nya. Dan mereka juga sekalian berdiskusi. Jadi kebetulan mereka memiliki gadget masing-masing, tapi bagi siswa kami yang mungkin belum memiliki atau tidak memiliki, mereka melakukannya secara berkelompok. Nah, baik ya. Dan selanjutnya juga sama seperti Ibu Rahma, saya juga untuk kuis di akhir pertemuan saya berikan mereka kuisis, namun di sini agak berbeda, saya menggunakan kuisis mode kertas. Jadi pertanyaan saya tampilkan menggunakan LCD projector, dan anak-anak sudah saya bagikan kertas QR code ya, jadi tinggal mereka menunjukkan apa jawabannya dan saya sebagai guru memindainya. Nah, jadi dari sini anak-anak bisa langsung mengetahui mana jawaban yang benar, mana jawaban salah. Akan tampil di akun kita yang sudah tadinya saya tampilkan. Nah, jadi untuk kuisis mode kertas ini hanya kita guru yang membutuhkan kuota internet dan menggunakan kuisis, anak-anak hanya memerlukan ini saja, QR code saja. Dan ini juga bisa kita gunakan jika anak-anak yang kita ajarkan mungkin mereka tidak memiliki kuota internet ataupun tidak membawa Android ke sekolah. Baik. Demikian presentasi saya, mungkin maaf agak banyak kesalahan teknis tadi, jadi saya akhiri dengan sebuah pantun Aceh. Pat ranup nyang hana mirah, pat penerah nyang hana bajo, pat narip nyang hana salah, menyohan ba awai tentena bak dudo. Artinya seperti ini kurang lebih.
Tiada ada sirih yang tidak merah, tiada alat pemeras yang tidak berpasa, tiada kata yang tidak bermasalah. Jika tidak di awal, tentu ada pada bagian akhir. Maka dengan demikian saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari awal dan sampai akhir tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin Ibu, di sini kita azan apa kita berhenti dulu kira? Iya. Ya, berapa menit Ibu? Bisa. Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita istirahat sejenak, sholat asar 10 menit. Insya Allah setelah 10 menit kita akan lanjutkan dengan narasumber ketiga, yaitu Ibu Rima Agustina.
Baik Bapak Ibu, link absen sudah bisa dicek di kolom chat ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah 10 menit lebih ya kita, bisa kita mulai sekarang? Bisa Bu. Baik, selanjutnya kita akan mendengar presentasi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Rima Agustina dengan judul Belajar Aktif dengan Lumi Education, yaitu strategi untuk mengurai teks deskripsi. Baik, kepada Ibu Rima Agustina kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan pada sesi 3 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada audiens karena masih setia di forum webinar yang insya Allah sampai selesai. Ya. Jadi sebelum ke topiknya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Rima Agustina, salah satu guru di UPTD SMP Negeri 2 Pelimbang, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu ada di Kabupaten Pelimbang. Kalau dari Kabupaten Biren itu sendiri, Kecamatan Pelimbang itu berjarak 45 menit kurang lebih.
Selanjutnya saya baru bertugas di UPTD SMP Negeri 2 tahun semenjak tahun 2019. Dan ini juga kali pertama saya tahu dan mengikuti pembatik ini di tahun 2023 yang awalnya saya tidak tahu asal daftar, akhirnya sampai ke level 4 ini ya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir dan dapat hasil yang baik untuk saya dan juga semua sahabat teknologi di Indonesia tahun 2023. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika mungkin nanti ada kendala bagian laptop saya ya, sering sekali ini not responding. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu Rahma? Belum, Bu. Ini baru. Udah. Oke. Adapun topik praktik baik yang sudah saya lakukan adalah belajar aktif dengan Lumi Education, strategi untuk mengurai teks deskripsi. Sederhananya adalah ini strategi untuk menguasai materi teks deskripsi dengan salah satunya Lumi Education. Adapun di dalamnya nanti yang bakal menjadi fokus itu ada beberapa, yaitu salah satunya Lumi Education. Saya juga menggunakan model TGT, tim game turnamen. Kemudian saya juga menggunakan quizzes sebagai tes akhir juga nanti, bukan tes akhir ya. Salah satu tahap di bagian model TGT tadi ada namanya pertandingan atau turnamen. Jadi saya rasa sangat cocok jika dipadukan antara ketiga tersebut. Baik, selanjutnya saya akan kenalkan apa itu Lumi Education ya. Lumi Education ini adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat, mengedit, melihat dan berbagi konten interaktif dengan lusinan jenis konten yang berbeda ya. Lumi Education ini website atau aplikasi gratis dan juga terbuka ya. Saya akan sedikit memperkenalkan saja, memperlihatkan saja Bapak Ibu Lumi Education ini. Mudah-mudahan dia lancar. Jadi Lumi Education ini salah satu aplikasi atau website yang dapat kita gunakan untuk menciptakan media multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu. Ya, Lumi Education ini secara keseluruhan ini berbasis bahasa Inggris ya. Saya coba-coba cari bahasa Indonesia tuh tidak ditemukan. Saya nggak tahu kenapa ini ada aplikasi tambahan atau enggak ya. Jadi saya bisa menerjemahkan menjadi ke bahasa Indonesia.
Jadi nanti kalau di Bapak Ibu terbitnya tampilannya pakai bahasa Inggris itu emang bahasa Inggris basicnya ya Lumi ini. Lumi ini bisa diakses melalui desktop dan juga gadget, Bapak Ibu. Fitur-fiturnya ada apa aja, gitu ya. Fitur-fiturnya itu ada ini gratis, nggak dipungut Maaf, biaya. Bu Rima, ini tidak jalan ya? Oh sebentar, saya bagikan tab yang lain dulu. Iya, bagikan tab lainnya. Jadi Lumi Education ini fitur-fiturnya ini punya konten interaktif dan menarik, 60 jenis konten di dalamnya, nanti akan saya tampilkan juga. Kemudian kepemilikannya, konten ini milik kita dapat unduh kapan saja. Kalau pakai desktop itu bisa online, bisa offline. Tapi kalau pakai desktop itu offline, tapi 2 kali kerja. Sedangkan yang selama ini kita lakukan kan selalu online. Jadi lebih baik lewat website daripada lewat desktop gitu. Kemudian kita dapat bagikan konten ini dengan mudah pakai tautan, pakai kode QR, kita sematkan dan lain sebagainya gitu ya. Ini konten yang saya bicarakan tadi, ada 60 lebih katanya, dari soal pilihan ganda sederhana hingga penilaian lengkap. Anda dapat dengan cepat membuat konten yang interaktif, menarik, dan efektif untuk siswa-siswa kita. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama buka tampilannya seperti ini, kalau saya yang sudah punya akun, saya akan langsung gabung. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali, kita bisa daftar terlebih dahulu. Cara daftarnya gampang, sama seperti mendaftar aplikasi-aplikasi lainnya. Cuman minta email, password, verifikasi, selesai. Jadi saya akan memperkenalkan dalamnya secara singkat. Gitu ya, saya mulai gabung. Oke, saya sudah bergabung pakai email dan juga password. Ini tampilan utamanya. Ini karena saya bisa bisa mengubah ke bahasa Indonesia. Tapi tampilan sebenarnya ini adalah bahasa Inggris, ya. Di sini ada konten publik, konten saya, buat konten baru, unggah konten Anda, dan tautan bersama. Pada konten publik ini kita punya konten-konten orang-orang lainnya yang bisa kita jadikan inspirasi ya, banyak sekali yang dapat kita jadikan inspirasi. Kemudian kalau pada konten saya ini adalah konten yang sudah pernah kita buat. Seperti saya, ini sudah pernah saya buat konten 1 untuk level 3 kemarin. Kalau untuk buat konten baru, ini adalah yang baru pertama kali kita kerjakan. Ini saya kasih tahu dulu fitur-fitur apa aja atau yang terdapat pada Lumi Education ini. Ini Bapak Ibu ada video interaktif, presentasi kursus, pilihan ganda, dan masih banyak lagi ya. Kemarin itu yang saya gunakan adalah book interaktif. Kenapa saya gunakan itu ya? Karena saya juga baru kali pertama mengakses Lumi Education ini karena saya lihatnya dari pemateri level 3 kemarin, yaitu Bapak Denny Ranopatri. Beliau memberi materi tentang Lumi ini ya di level 3 dan juga saya jadikan itu tugas di level 3 kemarin. Jadilah saya pilih sesuai instruksi beliau, yaitu book interaktif, karena
mengingat waktu pun yang singkat dan juga kita masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Tapi setelah saya eksplorasi Bapak Ibu, ini ada satu yang bagus sekali kontennya ya, menurut saya itu sangat interaktif. Saya akan lihat salah satu contohnya. Sebentar. Saya akan share salah yang satunya lagi biar Bapak Ibu bisa lihat Lumi Education ini sangat bagus ternyata ya. Nah, ini salah satunya. Namanya interaktif video Bapak Ibu. Saya akan Jadi di sini Bapak Ibu, video ini langsung ada pertanyaan. Nah, kalau biasanya kita nampain video dulu semua sampai selesai, baru kita kasih pertanyaan sama anak-anak. Tapi kalau pakai interaktif video ini, di dalam video ini langsung bisa ada pertanyaan. Nah, ini pilih jawabannya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya pun beragam, tidak hanya pilihan ganda, ada juga menyeret kata, ada juga menyeret gambar dan seterusnya. Sama seperti mungkin, nah seperti ini. Ini kita pilih. Kalau masih salah kita bisa ngulang lagi. In the blank ini kita isi. Mohon maaf Ibu Rina, mohon perhatikan waktunya ya Bu. Oh baik Bu. Terima kasih ya Bu Rika. Ya, sama-sama Ibu. Nah, jadi dalam video ini bisa langsung memunculkan pertanyaan. Ya, kalau untuk bagaimana caranya seterusnya, pada bagian ini juga disediakan tutorial. Nanti Bapak Ibu bisa setelah mengakses Lumi Education ini bisa mengeksplorasi sendiri. Di dalamnya ini juga tersedia selain contoh juga tutorialnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mengakses Lumi di Google, Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Dan juga Bapak Ibu di YouTube sendiri itu banyak sekali tersedia tutorial-tutorial yang sudah dibagikan oleh guru-guru hebat kita. Itu. Nah, kembali ke presentasi. Selanjutnya, strategi belajar aktif. Seperti saya bahas tadi, yang saya gunakan adalah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tipe TGT ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Jadi satu kelompok itu campur-campur. Ada
Ya, jaringan Bu Rima ini ya agak terhenti nih Bu Rima. Nampaknya Ibu Rima terputus ya. Iya ini Bu. Udah? Sedang sampai tinggi. Iya Bu Rima, gimana nih Bu Rima? Sudah, oh Bu Rimanya terpental Bapak Ibu. Terlempar. Iya, terlempar. Gimana dilanjutkan saja Bu Rika? Baik, izin saya lanjutkan. Mungkin Ibu Rimanya ya nampaknya terpental, nggak ada lagi di room. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kesalahan teknisnya ini ya. Nah, jadi baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Bapak dan Ibu silahkan jika ada yang bertanya, kami tampung 3 pertanyaan dan tolong diberitahukan ke narasumber yang mana pertanyaannya ditujukan. Silakan, dan juga kami ingatkan kembali, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya, kami persilakan. Bagaimana Bu Rika? Mohon maaf tadi saya sepertinya terpental. Apa saya lanjutkan atau langsung sesi pertanyaan? Mengingat waktu Ibu, kami apakah bisa kita lanjut ke pertanyaan Ibu ya? Karena waktu juga kan. Bisa, Udah bisa. tadi ya, oke. Baik, terima kasih Bu. Baik, kami ulang sekali lagi, mohon Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silahkan memberikan pertanyaan kepada kami dan ditujukan untuk narasumber yang mana. Baik, Ibu Suryani sudah raise hand. Silakan Ibu jika ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa materi yang disampaikan tentang salah satunya tentang penggunaan Canva gitu Bu ya, disampaikan oleh Bu Siti Rahma. Nah, pada saat penggunaan Canva ini kan Canva itu sebenarnya terbagi menjadi 3, ada Canva dasar, Canva Pro sama Canva for Education. Yang sekarang kita pakai di sekolah itu mungkin Canva for Education yang fiturnya lebih banyak. Nah, yang saya tanyakan gitu Bu, pada saat penggunaan Canva itu ketika kita mau mengedit video itu kelemahannya bukan kelemahan, maksudnya pada saat kita mendesain sebuah desain, bukan di video, di desain, ketika kita ingin mengeprint misalnya dalam bentuk ukuran yang besar gitu. Nah, jadi gambarnya itu bagaimana solusinya agar gambar itu tidak pecah? Apakah yang harus kita buat aturannya, resolusinya bagaimana gitu? Terima kasih pencerahannya, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suryani. Kita simpan terlebih dahulu pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lain sebelum dijawab oleh Ibu. Tadi ditujukan untuk Bu Siti Rahma. Ya, Ibu Murhani, kami persilahkan. Sudah raise hand.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi saya sangat menarik sekali ya setelah mendengarkan pemaparan materi dari ibu-ibu yang telah memberikan kami beberapa manfaat dari penggunaan Canva. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Rahma ya, Ibu Siti Rahma, untuk memudahkan kita dalam menggunakan aplikasi Canva ini, apakah ada fitur yang lebih memudahkan dalam penggunaan dan proses pelajaran selain dari ada PPT tadi? Mungkin dengan HP mungkin bisa kita gunakan untuk menggunakan fitur-fitur dalam membuat Canva tersebut. Itu aja Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, baik, terima kasih Bu Murhani. Kami tampung satu pertanyaan lagi. Baik Ibu Siti Rahma, mungkin sambil menunggu adanya pertanyaan lain, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Suryani, yang pertanyaannya bagaimana solusi agar ketika nge-print hasil daripada Canva itu tidak pecah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Rika. Terima kasih juga Bu Suryani sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik ya. Di sini juga saya baru mendengar untuk mencetak yang gambar atau suatu fitur yang tidak pecah ya Bu ya. Namun yang sudah saya lakukan memang di fitur kalau kita sudah unduhnya itu memang ada ketentuannya, ada yang PDF standar, ada yang misalkan kalau misalkan gambar itu cuma ada PNG, JPG, nah seperti itu. Namun kalau untuk nantinya kita akan memberikan gambar yang lebih besar untuk dicetak, itu memang saya juga belum membuatnya Bu. Jadi memang saya hanya sekedar yang sudah diberikan di aplikasi Canva itu saja. Saya belum mencoba untuk mencetak yang dengan resolusi tinggi atau yang lebih besar. Ini saya juga baru membuat poster tadi yang untuk anak-anak itu hanya untuk di kertas selembar saja, belum untuk yang resolusinya tinggi. Jadi nanti itu bisa sebagai pelajaran saya juga. Saya akan mencari ilmunya lagi tentang untuk mencari resolusi tinggi tadi ya Bu ya, supaya nanti ke depannya kita bisa mencetak poster-poster atau banner-banner itu supaya lebih menarik ya Pak ya Ibu. Gimana Ibu Suryani? Baik, Rahma, terima kasih penyampaiannya. Berarti ada beberapa pilihan pada saat kita mencetak PDF standar atau dalam bentuk PNG atau JPEG gitu ya. Iya Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahma atas jawabannya. Sama-sama Bu. Baik, ini untuk yang pertanyaan kedua melalui Canva yang di HP ya Ibu. Di sini HP dengan laptop atau desktop itu tidak ada kriteria masing-masing Ibu. Dia sama fiturnya. Jadi misalkan nanti Ibu mau melakukan praktek apapun, itu sama fiturnya yang di HP. Jadi kalau misalkan nanti Ibu mau membuat poster, membuat presentasi, atau membuat banner, foto kolase, itu sama fiturnya di HP juga bisa digunakan. Jadi kalau misalkan di sekolah Ibu anak-anak bisa membawa HP, tidak payah pakai komputer, itu bisa digunakan Ibu, sama saja fitur-fiturnya. Gimana Ibu Murhani, bisa diterima jawabannya atau ada masukan? Baik Bu Rahma, terima kasih atas pencerahannya. Jadi kita dengan menggunakan Canva ini sangat memudahkan ya. Tak mesti harus menggunakan laptop. Jadi dengan menggunakan HP bisa sangat membantu kita dalam proses penggunaan fitur-fiturnya. Baik Bu Rahma, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya Ibu, Bu Rahma ini izin di chat ada ini dari Bu Nailil Husna.
Saya pernah cetak poster yang besarnya pakai 9 lembar A4. Alhamdulillah tidak pecah. Oh, iya iya, ini berarti, nanti, saya bisa belajar lagi nih sama Bu Nailil, atau enggak, Bu Nailil bisa membagikan, sedikit, cara-caranya supaya tidak pecah, Bu Nailil? Di sini biar sama-sama juga tahu ilmunya ya, Ibu. Iya, bisa berbagi Bu Nailil. Silakan Ibu Nailil Husna. Oh, Ini ya, mungkin, sudah, tidak apa-apa, Bu, kalau enggak Oh, nanti mungkin. oke. Iya. Baik baik, ya baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Suryani dan Ibu Murhani tadi dan sudah dijawab juga dengan oleh Ibu Siti Rahma. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Kami persilakan. Nampaknya sudah tidak ada lagi ya nih Bu ya. Alhamdulillah mungkin pesertanya sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti semua, alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan presentasi kami. Nah, sekarang saatnya kita akan mengadakan kuis yang akan dipandu oleh Ibu Siti Rahma. Kepada Ibu kami silakan. Iya, terima kasih. Baik Ibu, untuk hasil kegiatan kita ini ada manfaatnya. Saya akan memberikan sedikit tes ya untuk Bapak Ibu setelah pemahaman di webinar ini. Baik, Bapak Ibu bisa nanti mengklik quizisnya ya Bapak Ibu. Sebentar. Belum terlihat Bu Rahma. Iya, ini. Iya. Sudah, ini kodenya Bapak Ibu. Sudah terlihat? Belum Bu Rahma. Belum? Belum. Oh, bisa di chat saja. Oh, boleh. Linknya ya. Iya, boleh. Belum terlihat. Belum terlihat ya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, itu sudah dituliskan di chat oleh Bu Rama, silakan bergabung. Gimana Bu Rama, udah ada yang bergabung? Sudah ini, ada Bu Murhani, tunggu ya, saya ulang kembali jaringan ini. Ya, baik. Belum juga ya Ibu? Ini sudah Bu, sudah. Ya baik. Nah ini baru beberapa orang nih ya. Kita ada berapa peserta Ibu? Ada 23 orang. Ya ini baru 4 orang.
Alhamdulillah udah bertambah ini. Ada 7. Ayo Bapak Ibu. Gimana ini udah berapa nih? Baru 9 orang. Ayo Ibu, 10 orang lagi nih. Iya, sudah masuk lagi bertambah. Ayo Ibu, cepet. Atau kita mulai saja Bapak Ibu? Iya boleh Bu, mulai aja. Mulai ya.
Iya, masih ada yang mengejar ini. Baik. Sudah selesai semua ya, silakan jawab. Ayo ini jawabnya lagi. Aduh, loading. Oh, alah. Oke, luar biasa, selesai. Masya Allah, ini tidak terlihat ininya. Sebenarnya ini tadi jaringan ya Bapak Ibu, maaf. Seharusnya tadi ini ada pesertanya. Nah, Ini terlihat. dia. Iya, ini dia Allah, juara-juaranya. Oke semua. Ini yang Bu Rika sama Bu Rima tidak kita ini ya. Berarti juara satunya itu Maaf Ibu, yang Ibu Rika di atas itu bukan saya itu Ibu Rika. Bu Rika Damayanti ini ya. Rika Damayanti ya. Iya, ya bagus. Ini berarti juaranya Bu Rika, Bu Nailil dan Pak Andin. Iya, terima kasih atas partisipasinya ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sini juga memang menyenangkan lihat kita kasih soal seperti ini ya Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Rika acara selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam permainan kuis tadi. Selamat juga kepada Ibu Rika yang sudah memenangkan kuisis tadi yang mendapat peringkat 1 dan peringkat 2 serta peringkat 3 tadi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat. Oke, Bu Rika. Yang mana ini Bu Rika? Anda ini silahkan. Yang open cam tidak terlihat di sini. Barusan ada raise hand. Ya, buka kameranya Bapak Ibu biar kita bisa melihat. Masih ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung dalam kuisis tadi. Baik, selanjutnya kami ingin meminta satu kesimpulan atau closing statement dari Ibu Ira Yuni atas webinar yang sudah kita laksanakan hari ini. Kepada Ibu Ira kami persilakan, Ibu. Maaf Ibu masih mute Ibu.
Silakan Ibu Ira, kami minta waktunya untuk memberikan kesimpulan ataupun wejangan atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Kami mohon kepada Ibu Ira Yuni. Ibu Ira Yuni terkendala kali. Ibu tutup saja. Ibu kasih saja kesimpulan, Bu Rika. Oke, baik. Untuk acara hari ini saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang sudah kita laksanakan, apapun yang sudah kita laksanakan untuk anak murid kita, semoga semuanya mendapatkan ridha Allah. Dan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ira Yuni yang sudah memberikan kata-kata sambutan, dan yang terima kasih kami yang tak terhingga kepada para peserta webinar, Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa maaf, saya terbaca chat dari Pak Andin. Ya, silakan Pak Andin. Baik, terima kasih, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi pengalaman juga bagi Bapak dan Ibu, dan sama-sama kita berjuang memberikan inovasi terbaik dan usaha terbaik kita untuk anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah yang belum mengisi daftar hadir, kami mohon untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih Ibu Ira, terima kasih semua dan para narasumber. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di-on-kan kamera, Ibu, kita belum ambil foto ini. Oh iya, mohon maaf, lupa. Saya silakan Bapak dan Ibu di kameranya. Kasih wajah yang indah dengan senyuman yang indah. Iya, bapak-bapaknya yang masih membersama ini, terima kasih ya Bapak. Baik, akan saya ambil foto, berikan senyuman yang terindahnya. 1, 2. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Apa gayanya ya? Mau gaya apa ya Ibu? Terasi ya. Boleh. Atau pembatik ada gayanya Bu Ira? Oh gini. Oh ya baik. Oke, akan saya foto. Coba gayanya Bapak Ibu. Iya. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu sedia sampai jam 16.47 ini masih membersamai kami di sini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Ira Yuni, Ibu Rima, Ibu Rika atas materi-materinya dan para peserta ya Bapak Ibu. Sudah bisa kita keluar, kalau sudah ada yang mau permisi boleh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di